Oke, selamat pagi, siang, dan juga malam, Pak Fajar dan juga Astos, Mas Warren. Ini saya akan mempresentasikan untuk hasil ETS PPB saya. Jadi untuk aplikasinya ini kan merupakan redesign dari My ITS mahasiswa ya. Jadi di sini tuh saya pertama membuat login page-nya. Jadi ada email address dan password, terus bisa login atau sign up. Kemudian ada home-nya. Di home-nya sendiri ini ya ada beberapa informasi, bisa melihat IPK, semester, terus kayak eh, pembayaran UKT saat ini dan juga beberapa fitur yang sering dipakai. Nah ini untuk fitur yang sering dipakai ini saya cantumkan ada 3, ada jadwal kuliah, kemajuan studi, dan transkrip. Tapi nanti untuk implementasinya saya akan implementasikan pada salah satu saja yaitu jadwal kuliah. Nah untuk page jadwal kuliahnya itu seperti berikut. Jadi ini jadwal kuliah untuk tiap minggunya. Jadi di sini tuh misalnya ada hari Senin itu ada kelas apa aja, kemudian di jam berapa sama di ruangannya apa gitu. Nah ini ada hari Senin, kemudian ada hari Selasa. Nah ini mungkin untuk redesign-nya dan kemudian kalau untuk implementasinya di sini saya menggunakan Android Studio ya untuk memakai Jetpack Composer. Kemudian intinya ini ada 3 halaman seperti yang tadi di prototype Figma tadi itu. Yang pertama kan ada login awalnya, kemudian ada home-nya, dan kemudian ada jadwalnya. Nah, kalau untuk halaman loginnya itu ada di sini, login screen. Jadi di sini kan pertama kita tentu saja menyimpan variabel email sama password ya. Kemudian di sini tuh saya kasih image itu untuk backgroundnya. Backgroundnya ini hanya berupa yang warna hijau muda sama putih saja. Kemudian masuk ke kolom. Kolom itu untuk kolom utamanya. Jadi yang pertama ini kan ada teks untuk welcome, kemudian ada ITS Pips, itu untuk judulnya, welcome ITS Pips. Kemudian masuk ke sini, ke teksnya, My ITS ID. Nah, di sini tuh saya gunakan selection container biar bisa dimiringkan ke kiri gitu. Bisa di offset ke kiri, makanya di sini. Kemudian saya menggunakan outline text field untuk nyimpen emailnya, terus ada pakai placeholder-nya juga gitu. Kemudian untuk passwordnya di sini juga sama kayak yang untuk memasukkan emailnya. Kemudian untuk buttonnya itu untuk button login sama button sign in. Nah untuk button login, nah nih ada teks loginnya juga. Nah terus untuk fungsinya itu apabila buttonnya diklik itu akan memanggil suatu flag gitu, flag on continue click, yang mana itu kan merupakan parameter dari composable login screen ini ya. Nah itu nanti bakal nyambung ke fungsi composable utamanya, di mana saya define di sini. Fungsi utamanya itu my app. Nah, di situ ada 2 variabel state-nya, should login dan should home. Nah, tadi itu misalnya yang login screen ini diketik button loginnya, itu kan akan memanggil flag on continue click. Nah, nanti itu bakal terpanggil di sini, yang mana kalau dipanggil itu bakal merubah variable should login ini, yang awalnya jadi true, yang awalnya true jadi false. Nah, karena false, tampilan yang muncul di aplikasi itu akan berubah. Yang pertama itu, yang awalnya itu tampilannya itu login screen, bakal berubah menjadi home screen. Contohnya di sini kan else if should home. Should home-nya ini di sini kan awalnya true. Nah, makanya setelah login itu bakal masuk ke home screen. Nah, kalau untuk home screen, ya tampilannya seperti yang di desain Figma tadi ya. Di sini home screen. Pertama kan ada image untuk backgroundnya, kemudian ada column. Column itu untuk bagian atasnya sini. Nah, terus saya gunakan row juga. Row itu untuk dapetin teks, untuk memformat teks agar biar jadi seperti kayak gini. Ada cell container biar bisa di offsetkan. Kemudian di sini welcome Daven Dito, terus ya semangat ITS gitu. Nah terus divider itu kan untuk line horizontalnya, kemudian baru ke teknik informatika sama yang NRP-nya ini. Nah ini kan tadi itu yang di row. Nah row itu kan
eh ya itu kan di row. Nah, kemudian untuk elemen kolom selanjutnya itu ke image-nya. Image-nya itu berisikan simbol notif sama simbol account. Nah, makanya eh, format yang kayak gini itu bagian dari row, kemudian format tersebut ditambahkan simbol notif sama akun itu masuk ke bagian kolom. Kemudian lanjut ke share container, itu tuh untuk mendapat isinya itu merupakan format untuk bagian ini. Nah, ini saya menggunakan share container agar backgroundnya itu bisa diberi warna. Nah, ini makanya ada kotak ini merupakan bagian dari share container. Nah, itu isinya ya mirip seperti yang di atas tadi untuk memformat informasinya. Jadi ada format teks IPK, kemudian ya semester, kurikulum, dan UKT saat ini, terus juga ada teks lunasnya. Kemudian masuk ke bagian pilihannya. Di sini tuh menggunakan row itu untuk satu bagian. Yang pertama kan ada image-nya sini. Kemudian ada teks, jadwal kuliah, dan juga ada image untuk simbol clickable-nya. Nah, itu nanti apabila diklik itu bakal memanggil flag yang on continue click. Nah, itu untuk bawah-bawahnya itu ya mirip ya, sama aja, cuma mungkin ya cuma ganti elemennya saja, dan juga ini seharusnya ganti teksnya ya, tapi ya bisa tinggal diganti untuk selanjutnya. Nah, kemudian untuk bawahnya ini ya sebagai disamain sama desain Figma-nya, jadi itu tinggal saya beri image saja benernya di sini, image berita dalam bentuk row, jadi biar menyamping. Nah, terus ya sama seperti yang halaman sebelumnya, apabila tadi itu on continue click flag-nya itu ke trigger, itu eh, bakal mengganti variabel showed home-nya jadi false. Nah, kalau showed home-nya jadi false, baru masuk ke jadwal screen. Jadwal screen itu yang terakhir ini untuk fitur yang sering dipakainya itu. Nah, itu bakal masuk ke sini. Ini untuk background, ini bagian column ini benarnya sama seperti yang di halaman sebelumnya, di halaman home sebelumnya. Di sini bedanya itu di bagian isinya. Jadi di sini, eh, pertama kan saya bikin share container, kemudian saya beri column yang isinya itu berupa teks, jadwal kuliah sama weekly. Nah, ini juga untuk sebelum-sebelumnya, beberapa teksnya itu juga udah saya sesuaikan untuk font size sama font weight-nya, biar sesuai dengan desain yang saya prototipekan. Kemudian masuk ke bagian jadwalnya, itu dalam bentuk row. Awalnya dimulai dari Senin, ya kan? Terus ada dividernya, garis vertikalnya ini, sama ada column-nya, itu untuk isi kelasnya. Ada pemrograman perangkat bergerak, kemudian jamnya sama lokasinya ini. Terus nanti tinggal di sini juga ada pemisahnya, spacer dan divider. Jadi misalnya diperhatiin itu ada garis horizontalnya. Kemudian baru masuk ke sini lagi. Ini untuk bagian jadwal yang hari Selasanya. Nah, mungkin untuk penjelasan codingnya seperti itu. Sekarang coba saya demokan. Nah, jadi di sini ada teksnya ya untuk email gitu. Kemudian ada passwordnya, password. Nah, terus bisa login masuk ke halaman home-nya ya. Nah, di sini bisa lanjut ke fitur jadwal kuliah. Kalau dipencet, nah masuk ke sini, ke jadwal kuliahnya. Ya, mungkin sekian untuk demo pengerjaan dari redesign My ITS mahasiswa untuk ETS PBB saya. Ya, sekian, terima kasih.